Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di sini saya Intan Selomita dengan NIM 203241105 akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan konsep HAM di Indonesia. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang sejarah perkembangan konsep HAM atau hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada pra-kemerdekaan dan masa Orde Lama. Di Indonesia, wacana HAM telah lama berkembang sejak awal kemerdekaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia lebih awal membicarakan persoalan HAM atau hak asasi manusia dibandingkan dengan PBB. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia 1945, para pendiri bangsa berinisiatif melakukan pasal-pasal HAM, tetapi tidak berhasil karena belum terjadi kesepakatan. Pada awal kemerdekaan, perdebatan HAM atau hak asasi manusia terjadi antara Soekarno-Supomo versus Hatta Yamin. Soekarno-Supomo menolak pencantuman HAM. Namun, di dalam konstitusi dengan alasan kekhawatiran akan merebaknya paham liberalisme dan individualisme. Sedangkan Hatta Yamin bersikeras agar pasal HAM dicantumkan dalam konstitusi karena jika tidak dicantumkan dalam konstitusi, dikhawatirkan penguasa akan menjadi otoriter karena kekuasaan yang terlalu luas. Akhir dari perdebatan itu diakui dan digunakannya konsep hak warga negara, bukan hak asasi manusia. Sejarah mencatat RIS Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun. Justru memuat pasal-pasal HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua undang-undang dasar tersebut berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia, dengan Deklarasi Universal HAM yang berlaku pada tanggal 10 Desember 1948. Perdebatan tentang konsepsi HAM kemudian muncul pada persidangan konstituante dibentuk berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Dasar 1950. Pasal tersebut menyatakan bahwa konstituante atau sidang pengukuhan Undang-Undang Dasar bersama-sama dengan pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS 1950. Konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1955 tersebut kemudian bersidang hingga dibubarkan Kepres nomor 150 tahun 1959. Ternyata berpaling kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ketika melalui Kepres nomor 150 tahun 1959 bertanggal 5 Juli 1959 bahwa Presiden Soekarno antara lain menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 hingga kembalinya RI ke Undang-Undang Dasar 1945 berarti juga berlakunya kembali ke ketentuan-ketentuan tentang HAM, hak asasi manusia yang tercantum di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan HAM pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, MPRS merancang suatu dokumen yang diberi nama Piagam Hak-Hak Asasi Manusia serta hak-hak warga negara. Di samping itu, sambil menunggu piagam tersebut, pimpinan MPRS ketika itu juga menyampaikan nota MPRS pada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa karena berbagai latar belakang, piagam tersebut tidak jadi diperlakukan.
Perjalanan sejarah menjelaskan bahwa pemerintah Orde Baru seakan-akan bersikap anti terhadap eksistensi suatu piagam HAM atau hak asasi manusia. Setiap pertanyaan yang mengarah pada perlunya piagam HAM, hak asasi manusia, cenderung untuk dijawab bahwa piagam tersebut pada saat itu tidak dibutuhkan. Karena masalah HAM, hak asasi manusia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkembangan HAM, hak asasi manusia di Indonesia. Lalu yang terakhir, sejarah perkembangan konsep HAM di Indonesia pada masa pasca reformasi itu mengenai tentang perkembangan HAM mulai membaik, ditandai dengan disahkan ketetapan MPR nomor 17/MPR/1958 tentang HAM ditetapkan di sidang istimewa MPR tanggal 13 November 1998. Memperlakukan ini bisa dianggap semacam penembus kegagalan-kegagalannya ditetapkannya piagam-piagam HAM serta hak-hak serta kewajiban warga negara oleh MPRS di sekitar 35 tahun sebelumnya. Intinya, ketetapan MPR tersebut menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara di seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan, menebarluaskan mengenai HAM pada seluruh masyarakat Indonesia. Di samping itu, ketetapan ini menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk merevisikan berbagai instrumen PBB tentang HAM. Tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan pula penghormatan, penegakan, dan penyebarluaskan HAM oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan masyarakat atas dasar ketanggungjawaban dan tugasnya sebagai warga negara dalam kesiapan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan penyuluhan, penyajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM, hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional HAM yang ditetapkan dengan undang-undang. Paling penting, penegakan HAM, hak asasi manusia dalam era reformasi, ditetapkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, sidang tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7-8 Agustus tahun 2000. Babakan penting ditetapkannya bab khusus mengatur mengenai HAM dalam bab 10A perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, yaitu isi bab tersebut memperluas pasal 28 Undang-Undang Dasar yang semula berdiri 1 pasal 1 ayat menjadi beberapa pasal dan ayat. Ayat tersebut tercantum dalam pasal 28A sampai 28C. Di suatu sisi, pasal-pasal yang sejarah untuk mengatur HAM dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kemajuan yang cukup signifikan karena proses perjuangan untuk melakukan hal itu telah lama dilakukan. Namun di sisi lain, hal ini justru menjadi sesuatu yang merancukan karena pasal-pasal tentang HAM dicantumkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Sebagian besar memiliki redaksional yang serupa dengan beberapa pasal dan ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 dan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Pencantuman ketentuan-ketentuan tentang HAM di dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan prestasi yang baik karena setidak-tidaknya memiliki landasan dalam bidang HAM meskipun masih ada yang kekurangannya di dalam rumusan dan beberapa pasalnya. Nah, teman-teman, sudah selesai materi kita pada hari ini tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Ada beberapa masa. Yang pertama itu pada masa pra-kemerdekaan dan masa Orde Lama. Terus yang kedua ada masa Orde Baru. Terus yang terakhir ada di masa pasca reformasi.
Berhubung materi ini sudah selesai tentang di mana sejarah perkembangan konsep HAM di Indonesia, saya, Inan Selumita, mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dan kepada ibu dosen yang sudah melihat tayangan video saya. Saya Intan Selumita, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.